Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Ibu Tim Penggerak Pilkada Kabupaten Lampung Tengah, Ibu Madiana Musahamat, Bapak Asisten 1 yang saya hormati, Bapak Kadis PMK yang saya hormati, Bapak Kadis Ketahanan Pangan yang saya hormati, Bapak Camat yang saya hormati, seluruh Dewan Juri dan tim penilai pada kesempatan pagi hari ini yang saya hormati, tamu undangan juga yang saya hormati. Pertama-tama mari senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita masih diberi kesehatan, kita bisa bertatap muka, bisa bertemu di balai kampung kita ini yang sangat sederhana ini. Mudah-mudahan ini tidak menjadikan kecewa dari seluruh tim Dewan Juri atau tim verifikasi, tapi khusus kepada beliau Ibu Madiana Musahamat. Salawat, tunjuk salam kita tunjukkan kepada Nabi Agung kita Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa kita nantikan sahabatnya menjadi yaumil kiamat dengan doa amin ya rabbal alamin. Seluruh Dewan Juri, wabil khusus beliau Ibu Madiana Musahamat yang saya banggakan dan saya hormati, kami ucapkan selamat datang, selamat hadir di kampung kita ini yang sangat sederhana ini. Mungkin tadi dimulai dari perjalanan penandatanganan Tanggul Seminir, ya. Ini adalah inovasi kita, Pak, Bu, ya. Penandatangan Tanggul Seminir, kami sangat matur nuwun dan senang hati karena Ibu bisa hadir dan bisa meresmikan Tanggul Seminir yang mungkin rencana kami itu kedepannya itu untuk inovasi kita, ya di bidang segala bidang, ya untuk rekreasi, untuk ya semuanya yang ada di situ. Dan juga saya mohon maaf atas pelayanan dan fasilitas yang mungkin kurang pas, kurang berkenan di hati seluruh Dewan Juri, Dewan Verifikasi yang saya hormati, ya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk selanjutnya, mungkin setelah ada pemaparan di Kabupaten Lampung Tengah pada waktu itu tanggal 18, kalau nggak salah 18 di bulannya ya bulan Mei. Sekarang mungkin verifikasi, Pak, ya, verifikasi kita meninjau apa betul yang dipaparkan di kabupaten di PMK waktu itu ada kenyataannya. Ini semua sudah kami siapkan, Pak Kadis, Pak Ibu, ya, semua sudah kita siapkan. Bahkan untuk pelayanan sampai di tempat sudah kami siapkan kendaraan-kendaraan ini. Dari 18 item yang perlu dikunjungi, ini semua kita sudah siapkan semua. Jadi ini nggak ada yang ada di sini, Pak. Ini semua sudah standby di semua di lokasi. Ini hanyalah sebagian yang ada adalah panitia yang ada di balai kampung ini. Yang lain semua sudah standby. Nah katanya kan nggak kayak zaman dulu, Pak Abror, ya. Kawan kita nggak kayak zaman dulu, kita sederhana tapi pasti. Nah itulah harapan saya, dan kita harus perlu inovasi dan semua yang kita paparkan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Dan memang itu layak bagi tim verifikasi. Kalau kita bisa mewakili Lampung Tengah, kami siap. Ya, kalau menang, kalau nggak menang ya mudah-mudahan ini semua kita berdoa dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang diperintahkan oleh atasan kita ini adalah suatu kebanggaan bagi kita, ya, kebanggaan bagi kita. Pak Lurah, Pak Camat datang, tolong setelah
setelah waktu itu lomba tingkat kampung, Mojokerto juara kecamatan, wakil untuk Kabupaten Lombok Tengah, siap saya bilang. Ya, perintah namanya perintah atasan. Kita seorang birokrat harus patuh taat kepada atasan. Apa perintah atasan kita harus siap. Setelah ke Kabupaten Lombok Tengah, Pak Camat, ayo, kalau memang Lombok Tengah mempercayakan kepada desa Mojokerto, siap Pak Bro. Kira-kira begitu Pak Bro. Ya, Pak Nyantai tapi pasti Pak Bro. Pak Cip, Pak Cip, atau nuhun Pak Cip, udah 2-3 kali Pak Cip bikin ke ruangan gini. Itu Pak yang dapat sampaikan untuk selanjutnya nanti teknis peninjauan di 13 titik sudah kami siapkan. Inovasi yang apa yang kita paparkan kita siapkan semua. Nanti tolong Pak Ketua Panitia, tolong dibantu untuk jalannya seterusnya untuk peninjauan. Nanti serahkan kepada Ketua Panitia. Nanti Pak Lurah yang leren yang ini. Itu yang dapat saya sampaikan. Ibu, terima kasih dapat hadir ke kampung kami ini yang sangat sederhana ini. Mudah-mudahan ini nggak menjadikan kecewa oleh Ibu. Terima kasih. Mungkin masih perjalanan panjang ya. Nanti masih penilaian, verifikasi ke sana kemari ya. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lulus dulu untuk Pak. Diaturkan terima kasih kepada Bapak Kepala Kampung Mojokerto. Untuk selanjutnya sambutan berikutnya yaitu sambutan dari Bapak Camat Trimurjo pada beliau kami persilakan. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Tabik pun. Yang terhormat Bapak Asisten 1 Bidang Pemerintahan Kabupaten Lombok Tengah, yang terhormat Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lombok Tengah Budha Mardiana Musa Ahmad beserta rombongan, yang saya hormati Bapak Kepala Dinas PMK Kabupaten Lombok Tengah, Bapak Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Tengah, dan seluruh tim penilaian, monitoring dan evaluasi lomba kampung tingkat kabupaten yang saya hormati Bapak Ibu Lurah Kepala Kampung Kecamatan Trimurjo, yang saya hormati tokoh agama, tokoh masyarakat. Di sini kebetulan ada Ketua Karang Kecamatan, ada Ketua Forum Kecamatan, ada LPM Kecamatan, gitu. Hormati Bapak Ibu hadirin sekalian yang insyaallah dimuliakan Allah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena pada pagi hari ini kita semuanya masih diberikan nikmat sehat sehingga kita sama-sama dapat hadir di aula kampung Mojokerto dalam rangka monitoring dan evaluasi lomba kampung tingkat kabupaten. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Asisten Bunda Mardiana Musa Ahmad yang saya hormati, mohon maaf ini tadi saya dengan Pak Kepala Dinas Ketahanan Pangan menghadiri acara program Mekati Dusun dulu, jadi mohon maaf atas keterlambatan. Sebenarnya rencana kemarin itu sekitar jam 9 atau 9:15 ini sudah selesai, tapi karena ada satu hal, karena pada kesempatan bunga kampung Mekati Dusun ini tentunya adalah kesempatan bagi kita semuanya untuk menyampaikan hal-hal ataupun program-program pemerintah yang harus kita sampaikan kepada masyarakat. Jadi tadi saya ke sana dulu, ya contohnya bahwa Bapak Bupati di tahun pertama ini tidak bisa melaksanakan infrastruktur secara keseluruhan karena adanya pandemi COVID. Kemudian di tahun kedua juga akan adanya tanggungan dari pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk membayarkan gaji P3K. Dan di tahun ketiga ini kepemimpinan
beliau bahwa harus dialihkan lagi dengan adanya peraturan Menteri Keuangan 212. Jadi itu juga yang saya sampaikan kepada masyarakat yang ada di Purwoadi agar masyarakat paham bahwa ini loh keadaan Kabupaten Lampung Tengah itu, Bunda, Pak Asisten. Jadi agar masyarakat tidak berkuncing di belakang. Akan tetapi Bapak Bupati ini saya sampaikan memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat. Salah satunya adalah dengan program Bunga Kampung Mekar Dusun. Kemudian Pak Asisten, Bunda Martiana, tadi saya sampaikan oleh Bapak Kampung bahwa Mojokerto siap apabila dinobatkan menjadi pemenang untuk lomba kampung tingkat kabupaten. Dan tentunya juga ya, dan kami seluruh kecamatan Mojo dan seluruh kepala kampung, seluruh ibu-ibunya juga nanti insya Allah mendukung akan program ini. Dari sisi lain bahwa kita tahu bahwa yang namanya lomba ini adalah pembinaan. Di saat nanti Mojokerto dijadikan sebagai kandidat pemenang, kami juga masih mohon bantuannya untuk binaan agar apa yang kurang, apa yang belum ada, nanti agar sama-sama kita penuhi untuk meningkat di tingkat yang lebih tinggi lagi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Itu kurang saya mohon maaf. Kami Kecamatan Trimuljo siap apabila Kecamatan Trimuljo yang diwakili oleh Kampung Mojokerto menjadi kandidat pemenang untuk lomba kampung tingkat kabupaten. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan untuk Bapak Camat. Kami aturkan terima kasih kepada Bapak Camat Trimuljo. Bapak Ibu hadirin yang secara selanjutnya yaitu sambutan Ketua Tim Penilai yaitu Bapak Dr. Andes Haji Kusumariadi di bidang pemerintahan. Saya kenal Bapak ini tahun 2015 Pak. Dari Tanggul itu kami naikkan dokar, tapi hari ini kita sambut dengan penandatanganan Taman Tanggul Semilir. Mudah-mudahan berkah. Untuk selanjutnya tepuk tangan untuk Bapak Dr. Andes Haji Kusum. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Dua tim penggerak PKK Kabupaten Lampung, Bunda Mardiana Busa yang sama-sama kita hormati dan kita takjimi, beserta jajaran ini alhamdulillah hadir ketiga Ibu Siryono yang tadinya juga ini asisten satu lah sekarang ini di Cimplis. Jadi Pak Adi sekarang inspektur, kemudian saya kembali ke asisten satu. Bapak dan Ibu-ibu, alhamdulillah pada hari ini kita sama-sama dapat hadir di tempat ini dalam rangka verifikasi kampung berprestasi kampung tahun 2003 di Kabupaten Lampung Tengah. Yang pertama, kita tentu saya juga laporkan kepada Bunda bahwa alhamdulillah tahun 2014 Bapak-bapak dan Ibu sekalian tadi sudah disinggung oleh MC, kita waktu itu lahir undang tentang desa. Pada waktu itu kita memang harus banyak menindaklanjuti aturan-aturan dari pusat, baik dalam perda, perbuk, kemudian keputusan laki dan sebagainya. Pada waktu itu kita sangat sibuk-sibuknya. Nah, alhamdulillah pada waktu saya selaku Kabang PMK dan pada waktu itu juga Pak Patul ini Kabid di PMK. Dan saya masih ingat Bunda bahwa tahun 2014 itu alhamdulillah Mojokerto juga mewakili Kecamatan Trimuljo dan pada waktu itu mewakili Lampung Tengah untuk tingkat provinsi dan meraih juara 2 tahun 2014. Dan pada tahun itu juga Bunda alhamdulillah
Pujokerto ini lomba kesrak PKK dan pada waktu itu juga juara 2 tingkat provinsi. Jadi artinya kalau tahun 2014 saja ini alhamdulillah sebagian tim ini ikut Bu, tapi sekarang ini sudah kolaborasi. Saya yakin dengan tim yang kolaborasi ini, kemudian dengan Pak Camat yang baru, dan pada waktu itu Pak Kepala Kampung dan saya ingat betul, ini ada sebagian juri yang tahu. Kita pada waktu itu menginap di sini, subuh kita sudah nyapu sampai ke paret-paret, tapi sekarang ini insya Allah tidak. Ya Pak Camat, tadi disampaikan oleh Pak Kepala Kampung bahwa ini insya Allah semuanya sudah siap. Oleh karena itu pada kesempatan ini pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah insya Allah ini mendoakan bahwa nanti Pujokerto ini tidak saja juara 2 tingkat provinsi, tapi kita nanti akan ke tingkat nasional. Insya Allah kita berdoa bersama. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, memang terus terang saja sebenarnya Pak Bupati ingin hadir di tempat ini. Tetapi pada saat ini Pak Bupati sedang audiensi dengan Menteri PUPR karena urusan tata ruang Lampung Tengah. Ruang tata ruang Lampung Tengah ini saat ini sedang finalisasi, minta doanya mudah-mudahan karena tata ruang itulah yang menjadi seluruh dasar kebijakan di kabupaten ini. Oleh karena itu Pak Bupati, Pak Musa Ahmad tidak bisa hadir di sini, tapi menyampaikan salam dan kita tentunya berdoa. Karena terus terang saja Bapak-bapak dan Ibu sekalian, saya Pak Patul ini yang selalu dekat dengan beliau. Terus terang saja beliau ini tidak pernah istirahat. Jadi setiap saat itu selalu bagaimana supaya Lampung Tengah ini maju, bagaimana supaya Lampung Tengah ini berjaya. Dan memang menjadi sangat beliau bahwa insya Allah Lampung Tengah ini menjadi kabupaten nomor 1 di provinsi. Oleh karena itu Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, tidak hanya beliau, tapi kami semua OPD ini tidak ada yang bisa lagi leha-leha. Semuanya harus berinovasi, semuanya harus bisa melakukan lompatan-lompatan sehingga kita tidak bekerja sebagaimana biasa. Namun demikian tadi sudah disinggung oleh Pak Camat. Alhamdulillah Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, kita tadi disampaikan bahwa banyak hal yang menyebabkan kita dalam kondisi tidak normal. Tetapi di dalam kegiatan sehari-hari yang memang 5 prioritas program beliau yang memang sudah masuk dalam visi misi Lampung Tengah itu adalah selalu menjadi concern. Yang pertama misalnya soal pendidikan. Pendidikan ini alhamdulillah Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, kemarin kita sudah secara intensif komunikasi dengan Unila dan alhamdulillah kemarin Unila secara internal sudah melakukan visitasi. Jadi kampus Unila itu rencananya akan dibangun di Terbagi Besar di Betansudin. Tetapi sambil menunggu pembangunan itu kita ada kampus transisi, yaitu dengan memanfaatkan Bandiklat Kota Diajari. Kemarin sudah dikunjungi dan alhamdulillah sarana fasilitasnya sudah kita penuhi dan insya Allah nanti karena ini kebetulan Dirjen Tinggi yang mengurusi tingkat ini sedang di Amerika, nanti pulang tanggal 9, nanti insya Allah Pak Bupati dan Rektor bersama dengan Waikana nanti akan menghadap ke sana dalam rangka untuk bagaimana supaya nanti akan dilakukan visitasi dari pusat dan insya Allah nanti kita mudah-mudahan Bapak-bapak mohon doanya Unila itu betul-betul ada di Lampung Tengah. Dan alhamdulillah untuk mahasiswanya ini Pak Patul yang sudah nyiapin itu. Jadi kita mungkin karena secara umum mungkin kita mahasiswanya belum waktunya karena sangat mepet, maka nanti kita pola mandiri atau dengan pola kerjasama. Itu yang untuk mahasiswa Unila pertama di Lampung Tengah. Jadi ini prioritas Pak Bupati di bidang pendidikan. Kemudian yang kedua, prioritas pendidikan itu bidang kesehatan. Nah ini luar biasa juga tadi itu. Karena ternyata untuk memperoleh UHC itu, Universal Health Coverage itu, jadi untuk memperoleh jaminan kesehatan semesta itu
itu ternyata harus 75 anggota BPJS itu aktif. Nah sementara kita ini untuk mencapai itu, kalau kita mengandalkan APBD itu memerlukan dana 46 miliar. Oleh karena itu Pak Bupati ini luar biasa Pak. Kita kemarin terus terang saja untuk bagaimana menanggulangi kawan-kawan masyarakat kita yang sakit itu, kita sudah terbebani utang 20 miliar. Kemudian ini untuk bisa memenuhi itu kita perlu 26 miliar. Jadi oleh karena itu sementara tadi disampaikan oleh Pak Camat, APBD kita ini sedang dalam biasa-biasa saja. Namun oleh karena itu mohon doanya Bapak-bapak dan Ibu sekalian, karena Pak Bupati ingin seluruh masyarakat kita ketika tidak perlu ke BPJS, cukup KTP ke puskes atau ke rumah sakit. Jadi itulah yang akan ditarget oleh Kabupaten Lampung Tengah. Namun demikian nanti Pak Bupati akan mencoba terobosan-terobosan lainnya. Kalau memang nanti 46 miliar itu memang kita tidak bisa dari APBD, insya Allah langkah-langkah itu yang akan kita tempuh. Mohon. Yang ketiga, Bapak-bapak sekalian, perlu juga kami sampaikan, prioritas Pak Bupati itu adalah infrastruktur. Dan alhamdulillah, walaupun kemarin kita viral di Lampung ini, tetapi alhamdulillah ada artinya saya sampaikan kepada beliau, ini insya Allah merupakan rezeki anak yang soleh. Karena terus terang saja beliau sangat, infrastruktur itu sangat concern. Karena Lampung Tengah yang paling luas di Lampung Tengah, paling banyak masyarakatnya. Jadi ini infrastruktur itulah yang paling kelihatan. Tetapi alhamdulillah terakhir kemarin kawan-kawan yang mungkin di Metro, mungkin di Trimurjo yang kerja di kabupaten juga, artinya kalau selama ini sampai hampir 1 jam, tapi kalau sekarang ini katanya nggak sampai setengah jam kalau kita ngantor di Gunung Sugi. Benar ya Bu ya? Artinya paling tidak kita sudah bermanfaat infrastruktur dari Gunung Sugi sampai dengan Punggur. Dan alhamdulillah minta doanya sekarang yang bagian timur itu sudah jalan Bu. Jadi nanti dari Kota Gajah sampai Simpang Randu sampai dengan Bandar Surabaya, dari Bandar Surabaya sampai Sadewa. Walaupun Provinsi Lampung sudah menyiapkan 76 miliar, tetapi ternyata kurang. Dan alhamdulillah kemarin dengan kunjungan Pak Bupati sudah disanggupi dari APBN untuk menambah anggaran itu sehingga kurang lebih 170 miliar. Ini untuk menjadi patut kita syukuri bersama, infrastruktur. Kemudian yang lain lagi adalah pelayanan publik. Jadi Pak Bupati kita itu betul-betul concern bagaimana sih kok selama ini susah ngurus KTP, susah ngurus KK, apalagi perizinan yang lainnya. Nah oleh karena itu Pak Bupati dari tahun-tahun awal sudah menggagas bagaimana sih supaya pelayanan ini dekat dengan masyarakat. Oleh karena itu Pak Bupati dengan Bunga Kampung, Bupati Ngatori Kampung dan Mekar di Dusun, ini semata-mata untuk mendekatkan pelayanan. Jadi memotong rentang kendali birokrasi. Jadi kalau selama ini dari Trimurjo harus ke Gunung Sugi untuk KTP, sekarang ini insya Allah cukup nanti cetak KTP di kecamatan. Bahkan untuk KK cukup di Kampung Pujokerto. Oleh karena itu Bapak-bapak dan Ibu sekalian, saya kemarin Pak Camat lapor bahwa masih ada masalah dengan mesin KTP karena masih belum bisa operasional. Tetapi alhamdulillah sampai sekarang gimana Pak? Alhamdulillah. Jadi tolong pada kawan-kawan admin betul-betul aktif bagaimana terus berkomunikasi dengan Dukcapil sehingga karena ini memang program Pak Bupati dan alhamdulillah di 27 kecamatan sudah jalan, maka minta tolong pada kawan-kawan admin serius. Jadi jangan sampai nanti di Trimurjo ini ada kendala-kendala. Kalau ada kendala-kendala tolong cepat komunikasi karena ini adalah pelayanan publik. Oleh karena itu Pak Bupati menjadi prioritasnya adalah pelayanan publik ini dengan memanfaatkan program Bunga Kampung Mekar di Dusun. Ini alhamdulillah Bapak-bapak dan Ibu sekalian, pendamping percepatan pelayanan publik kita Pak Jumali. Ini alhamdulillah beliau Kadis Ketahanan Pangan. Prioritas yang keempat Bapak-bapak dan Ibu sekalian dari Pak Bupati adalah pertanian include di dalamnya peternakan dan perikanan. Ini alhamdulillah Bapak-bapak Ibu sekalian, ini Pak Jumali ini terus terang saja ada pekerjaan ekstra.
yakni dengan bagaimana, karena terus terang saja selama ini Trimurjo kita ini kan memang terkenal dengan paginya kan, sawah ya. Nah itu selama ini ada tren bahwa kalau panen itu harganya anjlok. Nah oleh karena itu Bapak Bupati melihat situasi ini dengan Pak Jumali sudah mengambil langkah-langkah bekerja sama dengan Bulog. Jadi bekerja sama dengan Bulog, pada saat nanti menjelang panen itu Bulog nanti yang mengambil membeli padi-padi dari para petani ini dengan harga yang standar. Jadi dengan harga walaupun dia artinya memang tidak diatur oleh pemerintah, tetapi dengan harga yang standar. Sehingga petani tidak dirugikan karena indikasinya sinyalemennya itu bahwa harga anjlok itu tidak lama, hanya sebulan sampai dengan sebulan setengah gitu ya Pak Jumali. Nah ini oleh karena itu Pak Bupati melihat ini maka tidak boleh, beliau mengambil kebijakan bagaimana supaya harga ini petani tertolong, artinya dengan ditampung oleh Dolog. Dan bahkan tidak hanya seperti itu saja, Pak Bupati menghendaki agar Dolog punya kebijakan, punya regulasi setelah nanti harga panen itu mereka tampung, dan kalau nanti memang ada penghematan, Bulog juga ada kontribusi buat masyarakat petani padi kita di Kabupaten Lampung Tengah. Oleh karena itu Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kami mohon berdoa, doa daripada Bapak-bapak Ibu, Pak Bupati betul-betul concern ingin memajukan kita semua. Begitu juga sebagaimana yang kita ketahui, alhamdulillah Bunda Mardiana Musa itu seperti itu juga. Beliau tuh satu hari kadang-kadang jadwalnya 3 sampai 4 bahkan sampai 5 titik gitu. Kemarin saya sampaikan kepada protokol, baik protokol Bu maupun protokol Ibu, jangan seperti itulah gitu. Jadi kalau bisa paling banyak itu 3 lah gitu ya. Nanti takutnya Bapak sudah all out, Ibunya juga all out nanti terus kalau oleh karena itu tapi namun demikian ini artinya merupakan bukti nyata bahwa Lampung Tengah, artinya Pak Bupati dan Ibu Ketua Tim Gerak PKK ini betul-betul mencurahkan tenaga dan pikirannya untuk bagaimana memajukan itu. Oleh karena itu mohon doanya kita semua, mudah-mudahan Pak Bupati dan Bunda ini dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya, artinya diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, terus diberikan petunjuk dan kemudahan untuk bisa memimpin kita sehingga Lampung Tengah benar-benar menjadi kabupaten yang berjaya. Bapak-bapak dan ibu sekalian, terkait dengan lomba kampung, alhamdulillah kita ini sudah verifikasi. Jadi polanya sudah beda. Kalau dulu Pak Kepala Kampung, kita waktu tahun 2014 itu masih pakai Permendagri 72 tahun 2007, masih lomba kampung, yaitu yang semua kampung, semua kecamatan dikunjungi, kemudian dengan acara semarak yang luar biasa. Tetapi saat ini kita berpedoman pada Permendagri 81 2015. Jadi ada aturan di situ bahwa kecamatan punya hak untuk menseleksi sekaligus memverifikasi dan menunjuk kampung untuk maju ke tingkat kabupaten. Dan alhamdulillah tahun ini Kecamatan Trimurjo ini menunjuk Pujokerto. Itu pun itu kebijakannya bahwa kita ada 28 kecamatan. Jadi mengajukan secara administratif dan alhamdulillah kemarin itu masuk 10 secara administratif, sudah diverifikasi karena di situ banyak persyaratan-persyaratan untuk bisa mendongkrak nilai itu. Apalagi sekarang ini terus terang saja memang beda, zamannya sudah beda, artinya pasar. Kalau dulu hanya cukup ada pasar, tapi kalau sekarang tidak, pasar itu sudah sebagaimana sih? Artinya sudah di situ sudah harus fasilitas-fasilitas lainnya harus sudah terpenuhi. Bila pun di sana sudah ada banknya, di sana juga sudah ada pelayanan online-nya, administrasinya sudah ada modern dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu kepada panitia ini alhamdulillah nanti insya Allah pembinaan terus akan dilaksanakan. Sekarang ini Trimurjo masuk ke 5 besar. 5 besar. Jadi nanti dari 5 besar Pujokerto Kecamatan Trimurjo ini nanti akan mewakili 1 ke, dan penilaian untuk 5 yang masuk 5 besar itu besok terakhir diterbagi. Dan oleh karena itu Bapak-bapak dan sekalian, saya yakin artinya
kalau kita tahu 2014 saja susah, dan ini saya lihat kolaborasi tim penilai yang masih muda-muda ini, kemudian dengan Pak Camat yang baru, dan saya terus saja Bunda, di Timurjo ini memang luar biasa Bunda, karena memang dia berbatasan dengan kota Metro, sehingga masyarakatnya juga sudah perkotaan, seni perkotaan. Di samping itu ada yang membedakan di Timurjo ini Bunda. Jadi di Timurjo ini sudah dibentuk forum kepala dusun. Bahkan mereka dengan dengan kostum yang sering ditampilkan itu gagah sekali. Oleh karena itu nanti mudah-mudahan juga menjadi inspirasi bagi kecamatan-kecamatan yang lainnya. Dan Pak Kepala Kampung nanti dengan forum ini juga mudah-mudahan bisa dimanfaatkan supaya kawan-kawan kepala dusun ini bisa maksimal untuk betul membantu panitia, terutama dalam pasar sarana dan prasarana termasuk kebersihan di Kampung Pujokerto. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, dan dengan jika di sana sini mungkin banyak hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Katu pik nyaman dia, bak nyaman dia, buat saya bahasa sekam saya kurang lujuk jadi Pak maaf ngalin pura pun. Ilai taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Terima kasih kepada Ketua Tim Penilai yang telah memberi kata sambutan. Untuk selanjutnya sambutan yang keempat, yaitu sambutan dari Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lampung Tengah. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Hajah Mardiana Musa Ahmad. Pada Ibu kami aturkan. Baik, langsung aja ya. Masih semangat nggak? Mana suaranya? Pujokerto. Berjaya. Pujokerto. Katanya tadi Pak Camatnya siap menang. Pak Lurah siap menang. Siap jadi juara 1? Siap mewakili Lampung Tengah? Amin. Semoga terwujud ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera buat kita semua. Tabik pun, tabik alim puro. Yang saya hormati Bapak Asisten 1 Pemerintahan Lampung Tengah. Yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua 3 Tim Penggerak PKK Kabupaten Lampung Tengah yang sudah hadir pada hari ini. Yang saya hormati juga Kepala Dinas PMK, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Tanaman Pangan dan Hortikultura Lampung Tengah, Ketua Tim Penilai Verifikasi Lomba Kampung tingkat Kabupaten tahun 2003 beserta jajarannya yang hadir pada kesempatan hari ini, dan nanti akan memverifikasi langsung ke lapangan apa-apa yang akan kita nilai nanti. Dan yang tak lupa yang saya hormati juga Bapak Camat Kecamatan Trimurjo beserta Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Trimurjo beserta jajaran, bil khusus Bapak Sudarso yang sangat luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Bapak. Yakin ya Pak juara 1? Amin. Dan Ketua Tim Gerak PKK Kampung Pujokerto beserta pengurus dan lainnya, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa yang banyak telah memberikan sehat kepada kita semua sehingga kita bisa bersama-sama hadir di Gedung Serbaguna Kampung Pujokerto, Kecamatan Trimurjo ini dalam rangka verifikasi lapangan untuk lomba kampung tingkat Kabupaten Lampung Tengah tahun 2023. Selanjutnya, salawat serta salam senantiasa kita sambung agungkan kepada beliau Nabi Agung kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau baik di dunia maupun di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bacakan masyarakat berbasis inklusi sosial, dukungan budidaya cacing di Kampung Pujokerto dengan ini di KWT Matahari dengan secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga
sukses dan bawa berkah untuk kita semua. Amin. Kalian menikmati undangannya. Ya, coba hitung semua berapa? Habis sudah. Berapa biji? Berapa? 65. Intipnya berapa? Intipnya 115.000. Oke, berapa tiganya? Yang bisa dimakan aja. 45. Oke, jadi berapa semua? 110 lagi. 110. Apa lagi? Apa lagi? Udah. Ebi ya. Udah itu. Apa? Ini 2000. Itu masih udah, berapa? 45 terus. Yang matang aja, Bu. Yang matang ada enggak? Sekarang 45. Nah, ini Bunda lagi milih yang ini. Nah, berapa jadi semua? Nah, ambil kresek. Kresek cepat tadi ngambil kresek. Udah disiapin. Ya, buat opor. Ini ada pisang apa? Pisang apa ya? Pisang kepok itu. Pisang kepok. Yang enak kayaknya kepok, Bu. Nah, hitung ya. Bu. Agak kelet. Yang diambil itu. Ya. Nah, semua. Itunya semua, bukan Mas? Sembarangan. Enggak apa-apa, semua. Nah, diwadahin. Burung canggih kawit yang ngitung duit. Ngitung bualian itu cepet, weh. Nah, oyong. Ini apa nih, bote? Luar biasa. Ya, terharu sekali dengan KWT Matahari. Pertama memang kompakannya, kerjasama dari ibu-ibu, terutama di KWT Matahari, terus umumnya di seluruh KWT yang ada di Kecamatan Timurjo. Tentu ini tidak bisa lepas dari kerjasama antara petani, KWT, kelompok tani, Gapoktan, kemudian P3A, dan para penyuluh. Tentu ini ada buah karya dari hasil kerjasama, sinergitas dari para stakeholder yang bergerak di sektor pertanian. Apa kira-kira yang perlu diperbaiki dari KWT kita nih? Saya kira masih ini sudah lumayan bagus, tetapi memang ada hal-hal yang memang perlu diperhatikan, terutama kaitan dengan kita berpikir harus ada penghasilan mingguan, penghasilan bulanan, dan penghasilan 3 bulanan. Jadi yang jelas kita bagaimana kelompok ini bisa berkembang, juga bisa memberi manfaat untuk anggotanya Pak Jumali ya. Ya betul. Kemudian juga saya lihat karbohidrat sudah ada, vitamin sudah ada, protein hewani yang belum kelihatan. Ya. Itu yang perlu ditingkatkan Pak Jum ya ke depannya. Teman-teman para penyuluh dan KWT lah di Kecamatan Timurjo, termasuk dorongan publikasi dari teman YouTuber ini. Juga kita perlukan sekali. Promosi itu penting. Sebab itulah mereka masyarakat tahu gimana kinerja yang ada di Kampung PC Pujokerto ini, yang dalam hal ini persiapan untuk lomba tingkat provinsi. Mudah-mudahan Pujokerto bisa mewakili lomba tingkat provinsi, dan mudah-mudahan juga Pak Kepala Kampung kita bisa bersamaan dengan Pak Bupati di Istana di 17 Agustus. Amin ya Rabbal Alamin. Makasih Pak Jum. Siap, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dogannya terima kasih, kuenya terima kasih. Terima kasih. Ya. Sobat Subur, ini juga salah satu unggulan dari Kampung Pujokerto, yaitu mempunyai tempat pelatihan untuk melatih generasi muda, terutama pencinta tenis meja. Informasi dari Kabupaten Lampung sudah mengunjungi tempat pelatihan ini.
bermain di bawah top. Goyang-goyang guys, Pak Kades. Goyang guys. Ada yang mungkin bang? Ada yang di BKP bu. Yang bilangin bang. Pegang tuh, pegang tuh. Panas ya. Ini ditambah berapa lagi? Ya. Belum ini banyak belum selesai sayang. Oh ya. Ya. Berapa kilo? 11,7. Bener kan ya? Budui, sini Budui. Dokumen. Yang dua lagi di 1 sama 3. Oh ini khusus dua ada. Jadi masing-masing ada 7. Enggak ini maksud saya gini, Pak ya, seperti yang kita harapkan waktu yang akan datang semua kader posyandu ini kita buatkan forum ya di setiap kecamatan ada forum posyandu. Nanti ikut jadi tunggu secepatnya, jangan lama. Kalau bisa ya dalam bulan ini, ya. Yang lain sudah kita gabung dengan sudah. Ya. Buat kecamatan. Buat forum kader posyandu sekecamatan Tribunjo. Bukan semua kecamatan. Pokoknya sekecamatan. Tidak masuk ke forum itu.
Kemudian Bu, ini ada keistimewaan. Yang di kamar ini, posyandu ini ada posyandu remaja, juga ada posyandu lansia. Nah, remaja. Nanti kalau coba ya. Ini ada lebih maju daripada terlewati. Inovasi yang lain-lainnya ya. Makanya juga semuanya kan ada keistimewaan. Iya, jadi. Kemarin juga termasuk yang kemarin. Iya. Keistimewaan sendiri juga. Di sini ada lagi rupanya. Lebih banyak keistimewaannya. Mudah-mudahan ini yang jadi